Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali semuanya di perkuliahan kita hari ini. Perkuliahan kita hari ini masih membahas ya mengenai perkuliahan praktikum CAD 1 2 dimensi, dan kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi pembuatan gambar teknik untuk masinis jack. Di perkuliahan minggu lalu ya, kita sudah belajar bagaimana cara membuat gambar untuk drawing assembly dari masinis jack. Ya, kita sudah membuat tampilan gambarnya seperti ini ya. Lengkap dengan gambar proyeksi yang dilengkapi dengan dimensi, kemudian juga memunculkan part list dan juga ada tabel revisi, dan juga di bagian etiketnya sudah kita isi parameternya seperti ini. Nah, di pelajaran hari ini kita akan melanjutkan ya pelajaran selanjutnya setelah kita membuat drawing assembly, yaitu dengan membuat gambar teknik untuk drawing detail komponen. Ya, di sini di bagian part list dari drawing assembly kan kemarin kita sudah lihat ya. Di sini ada 3 gambar detail. Gambar detail komponen pertama ini untuk komponen base, gambar detail komponen kedua ini untuk komponen swivel dan bolt, dan gambar detail untuk komponen ketiga ini untuk komponen standar nut, lock nut, dan screw. Maka pelajaran hari ini kita akan fokuskan bagaimana cara membuat gambar teknik untuk drawing detail komponen base. Nah, ini adalah gambar referensi untuk gambar detail komponen base. Lihat ya di sini. Pada saat kita membuat gambar detail komponen base, pastikan nanti part listnya hanya muncul untuk komponen base saja. Ya, jadi berbeda dengan drawing assembly. Di drawing assembly part listnya ini memunculkan semua komponen penyusun masinis jack. Sedangkan di drawing detail untuk komponen base, kita hanya akan memunculkan part listnya hanya untuk komponen base saja. Baik, seperti biasa kita aktifkan software AutoCAD Mechanicalnya. Kemudian kita pastikan ya untuk membuka file terakhir yang kita buat pada saat kita belajar membuat gambar teknik drawing assembly ya untuk masinis jack. Nah, bagaimana caranya ya, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan untuk membuat gambar teknik untuk drawing detail komponen base? Nah, di sini ya, kan kemarin kita sudah merename layout 1 untuk drawing assembly masinis jack. Nah, selanjutnya kita akan membuat ya layout berikutnya ya untuk title block sebagai tempat pembuatan gambar teknik untuk detail komponen base. Caranya kita klik kanan di tab layout yang sudah kita rename menjadi masinis jack, kita klik kanan, lalu kita klik kiri from template. Nah, pada saat muncul ya Windows untuk template, kita klik di template UDP A4V, lalu klik open. Lalu muncul insert layout, kita klik OK. Nah, pada saat udah selesai ya, di samping layout ya, tab layout masinis jack, muncul tab layout 1. Kita klik di tab layout 1, dia akan muncul ya title blocknya seperti ini ya. Kita atur view-nya menjadi zoom all. Nah, di tab layout 1 ini kita klik kanan, lalu kita klik kiri rename, ganti namanya 2 titik spasi ketik base, buat dalam huruf besar semua, enter. Nah, pada saat kita membuat template baru ya untuk layout yang kedua, ini ada bagian yang sudah tidak bisa otomatis lagi, yaitu di bagian part list. Nah, untuk itu ya, langkah pertama kita delete dulu di bagian part list ini. Kita delete ya. Klik pilih dulu dengan crop, lalu delete. Pastikan semua garis untuk part list kita hapus ya. Oke. Udah. Nah, ini langkah pertama ya. Pada saat kita mau membuat gambar teknik untuk drawing detail komponen base. Bagaimana cara memunculkan part list seperti ini ya? Nanti part listnya yang muncul hanya untuk komponen base. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama ya, kita juga perlu menghafalkan dulu. Kita klik di tab model. Pada saat kita membuat part reference untuk balon, urutan-urutannya harus kita hafal ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Nah, ini apa hubungannya? Kenapa kita harus menghafal? Nah,
kita balik lagi ke tab base ya. Nah, pertama kali untuk memunculkan part list supaya dia tampilannya seperti ini, hanya memunculkan satu komponen base saja, itu langkah pertamanya ya. Kita harus membuat part listnya lebih dulu. Jangan memunculkan view-nya dulu ya, tapi munculkan part listnya terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Kita klik di tab home, annotate ya, tab annotate, cari di sini toolbar part list, klik part list. Lalu pada saat kita klik part list kan di bawah kursor ada tulisan specify BOM to create or set current. Nah, di sini kita klik kanan, lalu klik kiri enter. Nah, nanti dia akan muncul di sini ya, window part list. Nah, di window part list defaultnya dia akan langsung memunculkan semua komponen penyusun masinis jack. Nah, bagaimana caranya supaya hanya muncul komponen base? Di bagian filters dan group di sini ada kotak nih, kita klik kanan, lalu pilih add filter. Nah, di sini di bagian list of filter pilih parts, lalu klik OK. Begitu kita klik OK, di sini kan akan muncul details for filter. Di sini kan number of selected object. Di sini kan masih 0 ya. Supaya kita terpilih objek yang akan muncul di part list, kita klik tombol select. Nah, setelah kita klik, ya kita lihat di sini. Lihat, ini adalah posisi dari part reference yang tadi kita lihat ya. Jadi kita harus menghafalnya supaya kita tahu posisi mana yang untuk balon 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Tadi di part reference kita lihat kan, ini nomor 1 untuk base, ini nomor 2 untuk swivel, ini nomor 3 untuk bolt, ini nomor 4 untuk standard nut, 5 untuk lock nut, dan 6 untuk screw. Karena kita mau memunculkan untuk part list komponen base saja, berarti kita pilih yang part reference yang ini. Klik, lalu klik kanan. Lihat di sini, dia muncul ya. Tetapi di sini lihat, untuk tampilan defaultnya ini ya, ini tampilan defaultnya, ini kan untuk part list di drawing assembly ya, sedangkan kita membutuhkan part list untuk drawing detail. Bagaimana caranya? Ini kita klik apply dulu, oke. Sementara kita tempatkan dulu posisinya di sini. Nah, untuk mengedit supaya part list komponen detail dengan part list komponen assembly ini bisa dibedakan, nah kita klik kanan, lalu klik kiri di bagian option. Lalu klik di sini di part list ya. Nah, lihat di sini posisinya kan seperti ini ya. Nah, kita pastikan kita untuk menambah part list yang berikutnya. Di sini klik dim 2, add to, klik node 2, add to. Ya, kita lihat di sini. Kalau kita lihat di komponen properties, di sini kan ada 2 dimensi ya. 2 dimensi ini artinya untuk membedakan dimensi yang atas ini untuk dimensi di gambar drawing assembly, dan ini dimensi untuk gambar di drawing detail. Apa yang membedakan antara kolom dimensi di drawing assembly dan drawing detail? Kalau di gambar drawing assembly, di nomor drawingnya kita munculkan, maka dimensinya tidak perlu kita munculkan di part listnya. Tetapi kalau kita tidak memunculkan gambar nomor drawing di part list drawing assembly, maka dimensinya harus kita isi. Nah, berbeda dengan kolom dimensi di part list drawing detail. Kalau di bagian drawing detail, maka dia harus memberikan informasi dimensi dari komponen yang kita buat gambar detailnya. Maka ini membedakan ya, kalau misalnya kita memberikan informasi harus ada gambar drawing assembly untuk komponen yang bersangkutan, maka kolom dimensi di part list drawing assembly harus dikosongkan, dan dimensinya baru dimunculkan pada saat kita membuat gambar drawing detail komponennya ya. Terus juga yang membedakannya, kalau misalnya kita tidak memunculkan nomor drawing, berarti kita tidak perlu membuat drawing detailnya, baru di kolom dimensi drawing assembly kita isi ya. Terus juga yang membedakan, kalau di part list untuk drawing detail ya, di bagian terakhirnya bukan nomor drawing tapi nomor artikel. Nomor artikel ini bisa jadi kan untuk setiap komponen kan ada nomor artikel tersendiri ya, maka kita siapkan di sini
kolom dari part listnya untuk nomor artikel. Jadi ini yang membedakan part list pada drawing assembly dengan part list pada drawing detail. Oke, kita sudah tambahkan ini ya. Pastikan bahwa ini udah muncul, lalu kita klik OK. Oke ya. Nah, di sini bagaimana cara ngeditnya? Kita klik 2 kali. Nah, di sini kita klik kanan ya. Lalu kita insert kolom sebelah kanan right. Nah, di sini pilih dimensi yang tadi untuk drawing detail komponen ya. Lalu kemudian kita klik kanan lagi, insert kolom right. Nah, di sini klik nomor art. Nah, kalau sudah kita pilih, berarti kan harus ada 2 yang kita hapus ya. Ini dimensi yang ini, klik kanan. Ini kita remove kolomnya, lalu yang nomor drawing juga kita remove kolom. Ya. Lalu kemudian kita klik apply, oke. Nah, ini kan ternyata lebih besar ya. Ini kita klik kanan, lalu klik option lagi. Klik di part list. Nah, lihat di bagian part list di sini ya. Lebar kolomnya. Lebar kolom untuk dimensi yang di drawing assembly itu kan cuma 30. Kemudian juga drawing assembly 33. Di sini perlu kita perbaiki ya. Untuk dimensi di bagian detail nih ganti juga jadi 30. Kemudian dimensi untuk kolom number artikelnya itu juga ketik 33. Kalau udah kita klik apply. Oke. Oke. Nah, gimana ini supaya bisa update? Kita hapus dulu. Lalu klik lagi di sini part list ya. Klik kanan lalu klik enter. Pastikan di sini di filter klik kanan lalu add filter, pilih parts, oke. Nah, kemudian tadi kita select object ya. Lalu pilih di sini tadi ya kan untuk komponen base kan yang ini satu. Klik kanan, lihat dia akan muncul. Pada saat dia muncul kan sekarang udah ada ini ya, pilihan 2 dimensi ya. Ini dimensi untuk drawing assembly, ini kita hapus karena kita memunculkan untuk drawing detail, termasuk nomor drawingnya juga kita hapus, remove kolom. Jadi tinggal menyisakan dimensi untuk drawing detail ya, sama nomor artikel. Lalu klik OK, ya apply dan OK. Tempatkan dia di sini. Lihat di sini sudah muncul ya part list khusus untuk komponen base. Kalau sudah ya, selanjutnya kita akan memunculkan view ya, view dari gambar proyeksi komponen base. Caranya kita ketik MV ya sampai muncul sini MView. Oke. Lalu tempatkan dia posisinya seperti ini. Nah, jangan lupa supaya batas view-nya muncul, kita klik di tab home, lalu klik di layer, nyalakan lampu di Ambviews ya supaya batasnya muncul. Lalu klik nih batas view-nya, ketik di tab paper supaya berubah menjadi model. Ini untuk mengkondisikan supaya tampilan view-nya sementara menjadi model ya. Lalu kita atur ya. Kita tekan scroll tengah. Klik, tahan, lalu kita geser. Pastikan posisi untuk gambar proyeksi komponen base berada di tengah. Kalau udah, kemudian klik lagi tab model untuk balik lagi ke mode paper ya. Lalu klik sini batas view, atur skalanya. Kita coba 1:1. Terlalu besar ya. Kemudian kita ganti skalanya 1:2. Oke, ini 1:2 kan dia belum full di tengah ya. Klik lagi di paper, lalu klik scroll tengah, tahan, atur view-nya seperti ini. Pastikan dulu dia seperti ini ya. Ini kegeser sedikit. Klik model, atur lagi skala 1:2. Oke. Kalau misalnya dia belum kena semua, nih tinggal kita geser ya. Bisa juga kita geser. Pastikan view-nya seperti ini ya. Jadi tentukan batasnya jangan terlalu jauh juga. Buat aja seperti ini, karena kan nanti kita bisa meng-hide batasnya. Nah, lalu untuk menggesernya kita klik di sini kotak yang tengah ya. Klik, tinggal geser posisinya. Mau tempatnya di mana, kita tinggal sesuaikan. Oke, tekan escape untuk keluar dari mode select tadi. Nah, pada saat kita sudah menempatkan seperti ini ya, kita akan mulai memberikan dimensi ya. Kita akan buat dimensinya ya seperti ini. Kenapa untuk sementara ini kita ikutin di pemberian dimensi seperti ini? Karena kan kita belajar
dengan cara redrawing ya, membuat gambar ulang. Maka kalau kita membuat gambar ulang, kita usahakan membuat gambarnya itu semirip mungkin dengan gambar referensi, termasuk pemberian dimensinya ya. Oke, kita akan mulai memberikan dimensi seperti ini ya. Kita cek dulu. Lalu kita klik. Nah, kita pastikan di sini. Pastikan posisi yang di sini nanti kan harus muncul dia 75 ya. 75. Jadi sebelum kita memberikan dimensi ada bagian yang perlu kita modif sedikit. Karena nanti kan pertemuan ini dengan garis ini itu akan menjadi tempat untuk memberikan dimensi jarak ya, ujung sini ke ujung sini. Di sini bisa kita buat. Ini kita klik dulu edit blok untuk base depan potongan. Lalu kemudian kita extend dulu ya. Ini extend. Kemudian ini juga kita extend. Lalu kita coba di sini kita offset. Misalnya 0,5 ya. Oke. Di sini kita trim ya. Yang tidak perlu kita trim. Kita ulang dulu, ini kita trim. Ini juga kita trim. Nah, yang nggak perlu kita trim juga. Oke. Ya. Kemudian kita save ya. Perubahannya masih dengan nama blok yang sama, kita klik OK. Ini udah kita modif sedikit. Kemudian kita hide semua untuk constraint. Jangan lupa kita save. Nah, kemudian kita klik ke layout base tadi. Lihat di sini kan ada ini area batas ya. Ini untuk membantu kita pada saat kita memunculkan dimensi yang ini 75. Baik, kita akan mulai pemberian dimensinya. Kita klik ya di tab annotate, pilih toolbar power dimension. Klik ya. Titik ini, kemudian titik atas, posisikan dia dimensinya ke sini 14. Oke. Lalu berikutnya ya, klik sini, kemudian dengan center lubang pastikan dia posisinya ya, kita buat dulu sejajar dengan dimensi sebelumnya, lalu baru geser. Lalu kemudian kita buat sini ya, posisi tertingginya ya, buat dulu dia sejajar dengan dimensi 54, lalu geser ke kiri. Oke. Lalu kemudian kita klik ya posisi ini ya, tadi kita buat. Lalu buat dimensinya, buat posisinya seperti ini. Lalu klik ya dimensi total ya, buat dulu sejajar dengan dimensi yang 75, baru geser ke bawah. Ini 32 ya. Lalu kemudian ini kan sudah. Berikutnya ya, kita akan memberikan dimensi untuk diameter lubang dan juga radius dari puncaknya, serta radius di sini yang bagian bawah ini ya. Nah, gimana cara untuk memberikan dimensi radius? Di sini kan di bawah kursor ada keterangan specify first extension line origin. Nah, untuk mengubah ke pemilihan untuk objek lingkaran ataupun arc ya, tinggal klik kanan lalu klik enter. Nanti di bawah kursor berubah keterangan menjadi select arc circle ya. Jadi kita klik di bagian lingkaran lubang ya. Klik lalu tempatkan dia posisi di sini. Lalu kemudian kita klik kanan lagi ya kursornya. Lalu klik enter supaya berubah menjadi select arc lagi. Klik di sini untuk bagian puncaknya. Oke. Lalu klik kanan lagi, lalu klik kiri enter. Tempatkan posisinya di sini ya. Lalu klik kanan, lalu klik enter. Lalu klik di sini posisinya, tempatkan dia di sini. Oke, kalau udah kita klik kanan, enter. Lalu tekan klik kanan lagi untuk keluar dari mode dimensi ya. Nah, kemudian ada yang perlu kita edit ya di sini. Untuk tampilan lubang ini ya, dia kan tembus ya. Maka perlu kita kasih keterangan di sini di dimensinya. Kita klik 2 kali di dimensi.
Nah, lalu di bagian sebelah kanannya kita kasih spasi, tambah keterangan THRU true. Ini artinya menjelaskan bahwa lubang ini berukuran 16 mm, diameternya berukuran 16 mm, dan dia kondisinya tembus. True itu artinya tembus ya. Kemudian atur posisinya, kita tempatkan dia di sini. Oke, lihat ya, dimensi untuk tampak depan ya udah lengkap ya. Ini 14 dari bawah sampai ke center lubang, ini 54, kemudian dari bawah sampai ke puncaknya 74. Kemudian jaraknya di sini ya. Setelah kita buat tadi garis bantu, jaraknya 75. Dengan sini setelah di fillet jadi radius 5, lalu panjang totalnya 132. Nah, supaya garis batas view tidak mengganggu ya, kita klik di tab home, pilih layernya tadi. Di bagian ambviews, lampunya ini kita matikan supaya tidak kelihatan garis batas view-nya ya. Baik, oke. Kemudian di sini setelah tampak depan ya, kita sudah berikan dimensi, kita akan berikan dimensi untuk tampak kanan ya. Lihat referensinya seperti apa untuk tampak kanan. Nah, seperti ini ya. Jadi kita akan buat. Kemudian juga ada satu dimensi yang masih kurang ya, jarak dari sini ke tengah itu perlu kita berikan juga. Jadi di sini kita tambahkan dulu dimensi sebelum kita memberikan dimensi untuk gambar tampak kanan. Klik di annotate, lalu klik power dimension. Klik sini, titik ini, lalu klik di sini untuk lubang ya. Pastikan posisinya sini. Oke. Baru kemudian kita memberikan dimensi untuk tampak kanan ya. Klik posisi yang ini, lebar bawah. Supaya dia sejajar dengan dimensi ini, arahkan dulu di sini, kemudian kita geser ke sini, klik. Baru kita tempatkan dimensinya. Kemudian juga kita klik dulu di sini. Pastikan jaraknya ini juga sejajar dengan ini ya. Oke. Lalu kemudian ini dengan ini ya. Buat sejajar. Oke. Lalu kemudian jarak dari sini ke sini. Oke, ya. Jadi kita sudah memberikan dimensi untuk tampak kanan. Ya, kita lihat udah sesuai kan? Lalu kemudian kita akan buat untuk memberikan dimensi pada tampak atas. Kita klik ya, lihat. Pastikan pada saat memberikan dimensi jangan ada dimensi yang double. Artinya kalau dimensinya sudah diberikan di tampak depan dan tampak kanan, maka di tampak atas sudah tidak perlu diberikan lagi. Dimensi apa saja yang tidak perlu dimunculkan lagi? Pertama, panjang total kan sudah ada, jadi nggak perlu memberikan dimensi panjang total. Kemudian dimensi celah ini juga sudah ada ya. Dimensi jarak dari sini ke sini sudah. Dimensi lebarnya juga sudah, berarti nggak perlu diberikan dimensi. Nah sekarang yang masih belum kan, pertama jarak dari tepi ini ke lubang kan, ini belum. Pastikan dia memberikan dimensinya buat sejajar dengan dimensi yang 14 ini. Pastikan dia seperti ini. Lalu kemudian jarak ya dari sini terhadap lubang ini juga belum ada kan. Terus dari sini terhadap ini juga ini belum ada. Buat dia sejajar dengan dimensinya. Lalu kemudian yang belum ada lagi adalah dimensi untuk lubang ya, dimensi untuk lubang dan dimensi untuk sudut-sudut yang di fillet yang membentuk radius. Nah, caranya kemudian ini kita di kursor kan ada keterangan specify first extension line. Kita klik kanan lalu klik kiri enter supaya mengaktifkan mode untuk pemilihan arc dan circle. Klik di sini di lubang ya, tempatkan dia di sini. Oke. Lalu kemudian kita aktifkan lagi mode arc dan circle-nya, klik enter, klik di sini, lalu tempatkan dia di sini. Nah, kemudian kita keluar dari mode dimensi. Lalu setelah kita munculkan, di sini kan ada keterangan lubang ya. Lubangnya kan di sini ada dua kan, ada dua lubang yang identik. Maka dimensi diameter lubang ini kita klik dua kali. Ini perlu kita edit, ditempatkan kursor di depan angka. Kasih angkanya 2 lalu kali ya, artinya menunjukkan bahwa lubangnya ada 2, dia berdiameter 14. Lalu kondisi lubangnya kan tembus ya, klik kursor di sebelah kanan lalu tekan spasi, ketik keterangan THRU true.
Artinya dua lubang ini dia tembus kondisinya ya. Lalu atur posisinya. Kita atur posisinya ya seperti ini. Begitu juga dengan dimensi untuk radius sudut ya, yang bentuk yang sudah di fillet. Di sini kan ada sudutnya kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka dimensi ini kita edit juga. Klik 2 kali di dimensinya. Lalu tambahkan di depannya keterangan 4 kali ya. Jadi keterangannya bahwa sudut-sudut ini di fillet dengan radius 5, ini jumlahnya ada 4. Baik, sambil kita cek ya ke referensi gambar. Referensi gambarnya sudah oke ya. Berarti untuk pemberian dimensi sudah lengkap. Nah, ini posisinya kan dia masih belum pas di tengah ya. Kita aktifkan lagi ya batas view-nya. Layar untuk views-nya, menyalakan lagi lampunya. Lalu kita klik di garis batas view. Kita klik ini kotak yang tengah, kita geser sedikit posisi ininya supaya dia pas kelihatan di tengah. Oke. Sudah, ini udah kita pastikan dia di tengah. Lalu batas view-nya kita hide lagi ya, kita matikan lagi batas view-nya supaya tidak kelihatan. Lihat ini dimensi untuk gambar detail ya, komponen base sudah kita buat ya. Kemudian juga part listnya sudah muncul. Nah, part listnya di sini kan belum kita lengkapi dimensi. Kita lihat dimensi totalnya ya. Panjang 132, lebarnya 58, tingginya 74. Nah, di sini kita klik 2 kali di part list. Kita masukkan di dimensi sini, masukkan angkanya 132. Lalu kali ya. Kalinya kecil ya, jangan besar. Masukkan tadi lebarnya 58, lalu kita kali lagi, masukkan dia 74. Pastikan ya jangan ada kesalahan. Panjang 132, lebar 58, tinggi 74. Oke. Kemudian apply. Sementara untuk artikel number kita kosongkan karena kan kita belum memberikan nomor artikel khusus untuk komponen base. Oke. Ya, kemudian ini oke. Kemudian kita masuk ke tabel revisi. Sebelum kita masuk ke tabel revisi, di bagian etiketnya kita edit dulu ya. Lihat tadi berapa sih skala dari view gambar ini, gambar proyeksi untuk komponen base-nya. Karena dia tadi belum kita belum cek ya. Kita nyalakan lagi di sini batas view-nya. Klik ya dari garis batas view, pastikan di sini skalanya sudah ketahuan 1:2 ya. Kita klik berarti di skala. Atur skalanya 1:2. Kemudian tanggal. Ya, untuk tanggal pembuatan ini tanggal berapa ini selesainya ya. Jadi ini harus kita samakan dengan gambar sebelumnya ya. Walaupun selesainya hari ini, tapi kan kalau buat satu set itu biasanya harus seragam. Kemarin kan 3 Juni ya. Berarti base-nya juga di sini harus kita buat 3 Juni. Jadi tanggal pembuatan sini 03, bulannya 06, tahunnya 2026. Lalu yang menggambarnya siapa ya? Jadi kalau mahasiswa yang menggambar, di bagian menggambar tulis nama mahasiswanya. Karena di latihan ini yang menggambar adalah saya, maka nama saya dimasukkan di sini. Oke, kemudian diperiksa. Siapa yang memeriksa ya? Misalnya yang memeriksa Pak Roland ya. Atau kita cek dulu di bagian masinis cek siapa sih yang memeriksa? Oh, Pak Yepri misalnya. Di sini kita tulis namanya. Jadi harus seragam ya, satu set gambar tuh yang menggambarnya sama, yang memeriksa sama, dan yang menyetujui juga sama. Ya, kita tekan Ctrl A, lalu ketik namanya Yefri spasi C titik. Jadi nama awal lengkap, nama berikutnya itu singkatan. Kemudian yang menyetujui, biasanya yang menyetujui adalah kepala departemen ya. Karena kaprodi kita Pak Didik ya, kita masukkan namanya Pak Didik. Tekan Ctrl A untuk memilih teks yang akan kita edit. Ketik namanya Didik, lalu spasi, ketik S titik, Didik Sugianto. Kemudian klik judul gambar. Nah, di judul gambar untuk gambar detail komponen base, ya, kita masukkan nama komponennya base. Jadi Ctrl A untuk mengedit hurufnya, ketik tulisan base. Lalu untuk nomor gambar, kita lihat ya tadi di gambar drawing detailnya apa? Di sini kan UDP strip 26, strip MJ, strip 00.
Berarti kita masukkan nomor gambar untuk di gambar detail komponen base. Tekan Ctrl A, ketik UDP strip 26 strip MJ strip. Karena ini kan gambar detail komponen, berarti nomor urutnya dimulai dari 1 ya. Karena ini nomor gambar detail pertama, ketik jadi 01. Oke. Kemudian di bagian keterangan ya. Karena kita dari teknik mesin yang menggunakan gambar ini, ketik penggunanya ini teknik mesin. Jadi kalau di proyek, misalnya kan kita gambar untuk proyek perusahaan misalnya Indosemen, maka di sini di bagian sini tulis keterangan Indosemen ya. Kalau misalnya untuk Tetra Pak, ya keterangan sini dulu Tetra Pak. Begitu untuk apa namanya customer yang lain kalau misalnya pengguna gambarnya. Karena kita kan untuk belajar ya, pelajaran di gambar teknik pada mata kuliah praktikum CAD 1 2 dimensi, kita kan berarti penggunanya kan teknik mesin, maka di sini tulis keterangannya teknik mesin. Lalu di bagian file name, lihat pastikan di sini harus sama dengan nama file yang tersimpan ya. Di sini kan nama filenya Masinis Jack 2026. Ketik Masinis Jack 2026. Oke ya, di etiketnya sudah kita buat. Sekarang masuk ke tabel revisi. Tabel revisi, gambar pertama, ingat gambar pertama kali yang dibuat itu revisinya revisi 0 ya. Jadi gambar pertama yang dibuat namanya gambar revisi 0. Nama yang membuat revisi di sini samakan dengan nama yang menggambar ya. Jadi yang menggambar saya ketik nama saya di sini. Ya. Jangan lupa tadi Ctrl A untuk memilih semua huruf yang akan kita edit. Ketik nama yang mengeluarkan revisi 1. Kemudian tanggal revisi 0 ini harus sama dengan tanggal gambar pertama kali dibuat. Ini kan 3 Juni 2026. Ketik 2 kali. Masukkan di sini 03, bulannya 06, tahunnya 2026. Lalu kemudian deskripsi ya. Kalau misalnya untuk keperluan manufaktur, biasanya kan deskripsinya dikeluarkan pertama kali untuk manufaktur. Kalau memang untuk proses approval, deskripsinya menjadi dikeluarkan pertama kali untuk approval. Ya, kita lihat kemarin di Masinis Jack dia statusnya apa? Di sini kan dikeluarkan pertama kali untuk manufaktur ya, revisi 0-nya. Berarti kita samakan saja dikeluarkan pertama kali untuk manufaktur. Artinya gambar ini kan untuk proses produksi ya. Jadi gambar ini memang dikeluarkan untuk manufaktur di sini. Oke, kalau udah kemudian layernya ya, kita matikan lagi lampunya supaya garis batas view tidak kelihatan. Ya. Kalau sudah lengkap seperti ini, maka pembuatan gambar detail komponen untuk base ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai untuk gambar detail komponen untuk base. Baik, jangan lupa kita save. Selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan gambar detail komponen untuk komponen swivel dan bolt seperti gambar referensinya ya. Kita akan membuat gambar detail komponen swivel dan bolt. Nah, caranya sama seperti pembuatan gambar detail komponen untuk base. Kita klik kanan di layout base, lalu klik from template ya. Pilih lagi di sini template UDP A4V, lalu klik open, klik OK. Nah, setelah jadi di sini kan muncul tab layout 1 ya. Kita klik di tab layout 1, dia akan muncul template seperti ini. Pastikan view-nya zoom all. Lalu kita rename dulu di sini ya, di layout 1, kita klik kanan, lalu klik rename. Kita ketik ya 3 titik spasi, masukkan nama komponennya swivel dan bolt. Enter. Oke, kalau udah ya, kemudian karena ini kita memunculkan templatenya ya, templatenya kan custom ya, tidak muncul dari awal. Jadi ini bukan membuat template baru ya, tapi kita memunculkan template dengan cara custom tadi. Maka sama seperti layout base, di layout swivel dan bolt ini juga ini part listnya juga tidak akan lagi otomatis ya. Maka kita hapus dulu ini part listnya,
hapus ya, pastikan semua garis yang berhubungan dengan part list kita hapus ya. Lalu seperti biasa, sebelum kita memunculkan view untuk komponen swivel dan bolt, kita munculkan dulu part listnya. Jadi part listnya ini kita buat duluan ya. Kalau kita buatnya setelah setelah memunculkan view, biasanya tidak akan jadi, karena syaratnya dia untuk memunculkan tadi pilihan part reference seperti yang kita pilih untuk base tadi, dia itu akan muncul kalau view-nya belum kita munculkan. Maka kita klik di tab annotate, klik di toolbar part list ya, lalu klik kanan mouse, lalu klik kiri enter. Nah, di sini munculkan Windows untuk part list. Di bagian filter dan group kita klik kanan lalu pilih add filter. Nah, pastikan di sini parts yang terpilih lalu klik OK. Lalu di details for filter kita klik select. Nah, sekarang kan kita akan memunculkan komponen yang akan muncul di part list untuk gambar detail komponen swivel dan bolt. Maka yang nomor 2 tadi kan ini ya, 1 ini untuk swivel, dan yang ketiga ini untuk bolt di sini. Klik kanan ya. Lalu lihat di sini kan dia masih semuanya muncul ya, baik itu dimensi untuk drawing assembly maupun dimensi untuk drawing detail, ini masih muncul. Karena kita untuk keperluan drawing detail, maka dimensi untuk drawing assembly ini kita remove. Lalu kemudian nomor drawing untuk drawing assembly juga kita remove, sehingga menyisakan dimensi dan nomor artikel untuk part list dari gambar detail. Lalu klik apply, lalu klik OK. Ya, pastikan posisinya dia tempatkan dia di sini. Ya, lihat. Dia akan otomatis memunculkan komponen untuk drawing detailnya, yaitu swivel dan bolt. Untuk dimensi nanti kita isi setelah kita memunculkan gambar proyeksi komponennya ya. Pertama kita akan memunculkan gambar proyeksi untuk komponen swivel. Kita lihat di referensinya kan seperti ini ya. Jadi kita klik lagi di AutoCAD. Kita cek dulu di tab model. Lihat, pastikan di sini gambarnya apakah masih ada yang kurang. Kalau kita lihat di referensi, di sini kan ada simbol potongan ya, section. Nah, sebelum kita masukkan dia ke layoutnya, kita tambahkan dulu simbol section. Gimana cara memunculkan simbol section? Klik di tab home. Di bagian panel detail, di sini kan ada kelompok ya, height situation, lalu section, lalu ada detail, ada di sini ada break outline. Nah, kita klik di toolbar section ya, section line. Ya, arahkan di sini ke atas sedikit, lalu klik terus sampai ke bawah, posisikan dia seperti ini. Lalu kemudian kita klik kanan ya, arahkan ke kanan, lalu klik kanan, tekan enter. Nah, di sini ada keterangan specify first section simbol A. Tempatkan dia di sini ya. Tempatkan dia di sini. Lalu specify set of section, kita klik kanan. Specify origin of section view, klik kanan lagi. Lihat, jadi akan muncul ya di sini keterangan section. Lalu ini kita modif sedikit ya. Klik. Lalu kita klik titik kotak yang sini, arahkan dia ke atas sedikit supaya panahnya agak lebih ke atas. Ya. Lalu kemudian kita atur hurufnya, huruf simbol potongannya, tempatkan dia di sini. Ya. Begitu juga ini kita geser. Tempatkan dia di sini. Lalu kemudian kita klik 2 kali di ini ya, simbol potongannya ini. Sampai muncul di sini Windows section line. Di label konten tambahkan keterangan di depannya, keterangan potongan. Tulisnya dalam huruf besar ya. Potongan lalu spasi. Klik OK. Ya. Kalau udah, berarti kan udah simbolnya udah siap ya. Jangan lupa kita save step perubahan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ya, misalnya kondisi ngehang, mati close mendadak segala macam, dan kondisinya belum di save, maka kita save dulu. Lalu klik lagi ke tab swivel dan bolt. Sekarang kan udah siap ya. Ini kemudian kita klik ya, kita ketik MV, masukkan di sini, klik MV, atur posisinya dia seperti ini. Nah, kemudian kita nyalakan lagi lampu untuk AmView ya, supaya batasnya kelihatan. Nah, sekarang klik di garis
batas view-nya, klik di tab paper supaya dia aktif di mode mode modelnya aktif. Lalu atur posisinya, tempatkan dia di sini. Lalu klik lagi di tab model supaya kembali ke mode paper. Klik garis batas view-nya, atur skalanya. Di sini misalnya 1:1. Kita cek gambar referensinya, dia 1:1 kan. Nah, kalau udah di sini lihat posisinya kan sini, kita tinggal atur view-nya, garis batasnya supaya terpilih semua ya. Ini view-nya belum kelihatan. Oke, ini atur view-nya seperti ini. Oke. Atur view. Oke, lalu kita klik ya, batas view, klik di yang kotak tengah ini, atur posisinya dia di sini. Mengatur posisi. Oke. Lalu kemudian kita akan mulai memberikan dimensi ya. Kita ikutin dimensi dari gambar referensinya. Kita klik di sini ya. Klik di tab annotate, lalu klik toolbar power dimension. Klik posisinya di sini. Arahkan dia ke sini. Ini ada sedikit bergeser tadi, kita ulang. Power dimension, klik, lalu klik sini. Tempatkan dia di sini 32 ya. Oke. Lalu kita akan memberikan dimensi lingkaran ya. Jangan lupa klik kanan untuk mengubah ke mode select arc atau circle. Klik di sini. Radius 22 ya. Lalu klik kanan lagi, lalu klik enter. Ini untuk diameter lubang. Ingat lubangnya kan tembus ya. Jadi kita klik 2 kali di dimensinya. Tambahkan keterangan. Tekan spasi lalu ketik THRU true. Ya, atur posisinya ya. Kita klik sini, geser. Oke. Jadi untuk gambar tampak depan sudah kita buat. Sekarang kita akan masuk ke gambar tampak kanan. Ini kita klik lagi power dimension. Kita klik ya untuk memberikan dimensi lubang berulirnya. Klik dia. Karena dia lubang berulir, kita tambahkan keterangan simbol M di depan angkanya. Lalu ini juga klik. Atur posisinya. Nah, ini juga bisa kita ini ya. Kita edit ini dimensi ini supaya bisa sejajar dengan dimensi yang di kanan. Ini caranya ngaturnya ya. Oke, kemudian kita akan memberikan dimensi untuk panjang lubangnya ya, kedalaman lubang. Klik dulu titik ini, lalu di sini untuk panjang kedalaman ulirnya ya. Lalu kemudian panjang lubangnya. Jadi biasakan sebelum menempatkan dimensi, buat dulu sejajar dengan dimensi sebelumnya, baru geser ke kanan. Kemudian klik lagi titik ini terhadap center lubang. Pastikan posisinya seperti ini. Lalu kemudian untuk tinggi total ya. Oke. Kita lihat di sini ya, udah sesuai dengan referensi kan? Ini posisinya masih belum di tengah. Kita klik lagi ya batas view. Klik, pastikan posisi kita geser sedikit. Masih kurang ya. Jadi cara untuk menggesernya supaya posisinya kelihatan sesuai dan proporsional. Lalu berikutnya kita akan memunculkan gambar proyeksi untuk komponen bolt. Lihat gambar refleksi komponen bolt kan seperti ini ya. Sedangkan di modelnya kita sudah membuat untuk 4 gambar tampak proyeksi, depan, kanan, kiri, atas. Nah, kita hanya akan memunculkan gambar tampak depan dan tampak kanan. Klik lagi tab swivel dan bolt, kita ketik MV, pilih MV ya di sini. Lalu buat di sini area view-nya seperti ini. Kemudian klik area batas view, klik di tab paper, atur posisinya ya.
dengan dia kondisi tab modelnya aktif, kita klik kanan mouse, tahan, geser, atur posisi untuk proyeksi komponen bolt itu berada di tengah, lalu klik tab model supaya balik lagi ke mode paper. Baru kemudian kita klik ya area batas ini, atur skalanya dia 1:1. Oke kan? Ini dia posisinya kan seperti ini ya. Ini kita atur view-nya, kita geser ke bawah. Nah, ini kita geser ke atas sedikit. Atur view supaya muncul ya. Supaya muncul ini area batasnya. Kita buat supaya lebih pas ya area batasnya. Oke. Sudah, atur posisinya. Kita atur posisi seperti ini ya, sambil kita menyesuaikan dengan gambar referensinya. Lalu kemudian kita berikan dia dimensi. Ya, untuk memberikan dimensi, klik dulu di sini. Pertama, klik toolbar power dimension. Kita beri dulu dimensi untuk panjang ulir. Tuh. Lalu kemudian kita klik ini panjang baut. Ya. Biasakan memberikan posisi sini baru geser ke atas. Lalu kemudian panjang total baut. Oke. Lalu kemudian berapa ukuran ulirnya? Ikan M16 ya. Keluar dulu dari mode dimensi. Ini kan baru muncul 16. Sedangkan dia kan bentuk objeknya kan berulir, maka kita edit dimensi ini. Tambahkan simbol M di depannya. Jadi ukuran ulirnya M16. Lalu kemudian kita lihat di sini kan ada ukuran miring ya, chamfer, kita masukkan juga. Klik di toolbar power dimension, karena kita memberikan dimensi sudut, kita klik kanan, lalu klik angular, klik garis ini, lalu ini, lalu tempatkan dia di sini. Oke, keluar dulu, lalu kita keluar dari mode dimensi. Nah, ini posisi sudut 30 derajat ini kita pindahkan dulu ya. Atur posisinya seperti ini. Oke. Ya. Oke, udah. Lalu kemudian kita lihat panjang totalnya kan dia ada angka desimalnya ya, 77,2. Ini bisa kita edit ya dimensinya. Nah, di sini di bagian desimalnya kita ganti dari 2 menjadi 0. Oke, ini tidak kelihatan dimensinya. Baru kemudian kita memberikan dimensi untuk gambar tampak kanannya ya. Ini kan untuk ukuran kepala bautnya. Posisinya terlalu dekat, yang ini aja kita. Lalu ini. Nah, ini juga kan ukurannya ada di desimalnya ya. Kita klik 2 kali, ini atur skalanya untuk kepresisiannya desimalnya 0, jadi 08. Lalu kemudian ini udah M16 sambil kita cek ya gambar referensinya. Nah, tinggal satu yang belum, yaitu untuk chamferan ini. Kita klik di toolbar power dimension, lalu klik kanan, pilih di sini kan chamfer. Klik ya, select chamfer line 1, lalu select first object 1, lalu second object 2. Nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, kita hapus salah satunya ya. Di sini masukkan dia chamfernya 1,2 ya. Di sini yang titik kita ganti koma ya. Oke. Baru kemudian kita atur posisinya, ini kan masih ketinggian. Kita tinggal klik di sini, geser, turunkan sedikit. Oke. Jadi untuk pemberian gambar pemberian dimensi untuk gambar proyeksi bolt khusus untuk dimensi chamfer nih sudah kita munculkan. Oke, sambil kita cek ya kondisinya sudah oke kan?
Jadi sudah semua ya. Oke, kalau sudah semua, kita tinggal memberikan informasi keterangan untuk masing-masing komponennya. Di sini kan ada swivel skala 1:1, kemudian bolt skala 1:1. Nah, untuk memberikan ini nama komponen, coba kita cek di blok ya, apakah ada gitu ya. Blok untuk nama komponen. Kalau belum ada, kita akan buat. Nah, belum ada kan blok untuk nama komponen. Gimana cara membuat blok untuk nama komponen? Pertama ya, kita klik di sini multi line text, atur posisinya dulu di sini. Nah, di sini kemudian untuk hurufnya ganti menjadi isoper. Lalu boldnya aktif ya. Di sini kita masukkan tingginya headnya 3. Ketik di sini sambil ini ya, sambil apa namanya, ada garis bawahnya kita aktifkan juga underline-nya. Lalu ketik di sini nama komponen. Oke. Lalu close editor. Lalu kemudian kita klik lagi multi line text, atur posisinya dia di sini. Nah, sekarang namanya apa, hurufnya masih kita setting ke isoper. Lalu tinggi hurufnya 2,5. Dia masih bold juga ya. Kita buat di sini skala. Masukkan untuk defaultnya 1:1. Nah, sekarang kita akan membuat dia supaya kita tata dengan bagus ya. Caranya kita klik di tab parametrik. Lalu kemudian di sini di bagian vertikal ya, constraint vertikal, klik. Pastikan dia, oh ini belum ya. Kita escape. Kita klik aja di dimensi linearnya. Klik sini dengan ini ya. Lalu pastikan posisinya ini 0. Lalu klik lagi dimensi linear, klik ini dan ini. Pastikan posisinya, coba kita ketik 3. Nah, terlalu rapat kan? Edit di sini. Masukkan 4. Masih rapat juga. Ketik di sini 4,5 ya. Masih kurang, coba masukkan dia 5. Oke, 5 udah oke ya. Jangan lupa kita hide all untuk dimensi. Nah, sekarang kita akan membuat lingkaran. Klik circle. Circle di sini kita buat. Ini kita masukkan dimensinya. Dimensi untuk ini, oke, masukkan dimensi misalnya 8, enter ya. Lalu atur posisinya. Misalnya kita ketik 6. Kalau masih kebesaran 5,5. Coba kita buat 5 ya. 5. Oke, ini enggak terlalu dekat kan? Kalau dia agak terlalu dekat, kita edit, masukkan 5,25 coba. Oke ya. Kalau udah, jangan lupa ya posisi untuk dimensinya ini terhadap center kita masukkan. Posisinya kan ini sudah lumayan oke ya. Kita atur posisinya di 3,7. Oke. Kalau udah, pastikan dia jaraknya ini udah sama. Coba 3,8. Oke, udah. Jangan lupa di hide all dulu untuk dimensi. Lalu kemudian kita munculkan lagi. Ya. Ini untuk memberikan angkanya. Ketik lagi isoper. Pastikan di bold. Ini tingginya kita masukkan 3. Udah, lalu atur di justification-nya ke middle center. Ketik di sini default angka 1 ya.
Nah, kemudian kita tempatkan dia, posisikan dia di tengah-tengah sini. Kalau dia masih kurang besar, kita edit. Pastikan dia di sini misalnya kita ketik 3.5 ya. Enter. Oke. Jadi dia agak lebih besar ya. Nah, kalau udah, kemudian jangan lupa kita buat blok di sini. Ini kan ketik nama bloknya, nama komponen. Klik pick point, tempatkan pick point di sini. Klik select object, pilih keseluruhan dari nama komponennya. Oke, maka dia sudah menjadi blok nih, ya. Nah, sekarang kita akan tempatkan dia di sini. Atur posisinya. Atur posisi. Nah, di sini kita edit bloknya. Klik 2 kali. Supaya nama komponen aktif, klik OK. Ya, OK. Lalu jangan lupa di sini kita ganti nama komponennya ini dengan nama swivel. Skalanya masih 1:1. Oke, lalu di sininya kan nomor komponennya di part list, di driving assembly kan nomor 2. Oke, kalau udah, jangan lupa kita simpan, save changes. Nama perubahannya, nama bloknya kita ganti ya menjadi nama komponen swivel supaya jadi blok baru. Oke. Ya. Lalu kemudian ya. Ini kita atur posisinya supaya tepat. Kemudian di sini ini kita copy ya. Kita copy blok untuk swivel. Atur posisinya dia di sini. Nah, sekarang kita edit blok yang ini. Edit blok. Oke. Oke. Nah, sekarang kita simpan ya, kita save. Nah, nama bloknya kita ganti ya, swivel kita ganti menjadi ball. Oke. Nah, kita klik lagi 2 kali di blok nama komponen bolt ya. Oke. Nah, ganti di sini tulisan swivel. Tekan Ctrl A untuk memilih semua hurufnya, ganti menjadi bold. Kemudian klik ya di bagian angka ini, ganti menjadi 3. Lalu jangan lupa kita save perubahannya. Oke. Oke ya, sekarang lihat atur posisinya supaya lebih pas. Oke. Lalu yang atas juga atur ya, kalau dia agak kurang geser kita geser ke kanan sedikit. Oke. Lihat di sini untuk gambar proyeksi detail komponen swivel dan bolt ini sudah selesai kita buat ya. Nah, sekarang kita akan melengkapi untuk dimensi di part listnya. Sekarang swivel dulu. Swivel berarti kan ukurannya ya, ini kan radius 22 berarti kan 44 ya. 44 kali 32 kali tinggi 72. Oke. Klik 2 kali di part listnya. Masukkan ya ke kolom dimensi untuk swivel. Ketik angka 44 lalu kali 32 lalu kali 72. Ya. Pastikan benar ya. Klik apply. Ya, sambil kita cek. Nih 44 32 72 44 32 72. Lalu boldnya kan kalau untuk memberikan dimensi bold berarti yang kita masukkan adalah M16 kali panjang bautnya, bukan panjang total ya, tapi panjang bautnya itu dari bawah kepala baut sampai ke ujung sini berarti 68. Klik 2 kali di part listnya, masuk ke kolom dimensi, masukkan M16 kali 68. Oke. Oke ya. Nah, lihat ya. Kalau untuk di part list gambar detail ya, dimensinya harus terisi, tetapi di part list assembly drawingnya ini harus kosong. Jadi kalau dia ada referensi untuk menampilkan gambar detail, maka dimensinya kosong. Tetapi kalau dia tidak ada referensi gambar detail, maka dimensi harus diisi untuk di drawing assembly. Tetapi kalau misalnya di gambar detail komponen itu di part listnya dimensi harus terisi ya. Ini seperti ini terisi.
Lalu kemudian kita lengkapi ya etiketnya, mulai dari toleransi ya ISO, kemudian skalanya 1:1 ya. Oke, baik swivel maupun bolt skala 1:1. Kalau kita masih belum yakin, kita klik batas view di sini 1:1. Kemudian klik batas view untuk bolt juga 1:1. Oke. Lalu tanggal samakan dengan tanggal untuk gambar sebelumnya ya. Tanggal pembuatannya itu tanggal 3 Juni. Ketik di sini 3 Juni 03, bulannya 06, tahunnya 2026. Kalau ingat namanya samakan ya, nama yang menggambar siapa. Jadi kalau mahasiswa, nama mahasiswanya munculkan di sini. Kemudian nama yang memeriksa. Kalau yang memeriksa kan itu biasanya nama dosen yang mengajar mata kuliahnya ya. Tapi karena di pelajaran ini tadi sudah dibuat Pak Yepri, maka kita ketik di sini Yepri Chan. Tapi kalau nanti teman-teman mahasiswa membuatnya, di sini ketik nama saya di sini untuk di bagian memeriksa. Kemudian disetujui nama kepala departemennya ya. Jadi di teknik mesin nama kaprodinya. Ketik di sini Didik S. Lalu judul gambarnya, di sini kan ada 2 gambar proyeksi detail komponen ya. Tekan Ctrl A, kita ketik di sini swivel dan bolt. Jadi kalau ada 2 komponen, buat di sini dia seperti ini ya. Kemudian nomor gambarnya, ini kan nomor gambar untuk detail kedua ya. Ctrl A, ketik UDP strip 26 strip MJ. MJ itu singkatan dari nama assembly-nya ya, bukan nama komponen detailnya. Jadi ketik di sini nomor detailnya, nomor gambar ini nomor 2. Kemudian di bagian keterangan ya, kita ketik lagi. Ctrl A, ganti tulisnya menjadi teknik mesin. Lalu nama file name-nya samakan dengan nama file yang tersimpan ya. Ini masinis jack 2026. Kalau udah, kemudian kita lanjut ke tabel revisinya. Lihat nama ini tabel revisi 0, ini namanya ini sama dengan nama yang menggambar ya. Lalu tanggal pembuatannya juga sama dengan tanggal gambar dikeluarkan pertama kali. Ini tadi 03 06 tahun 2026. Kemudian deskripsinya untuk revisi 0 ini dikeluarkan pertama kali untuk manufaktur. Oke ya. Jadi sudah oke. Kita zoom all. Jangan lupa kita save. Ya. Jadi kita sudah membuat drawing assembly masinis jacknya, kemudian drawing detail komponen base ya. Kemudian drawing detail komponen swivel dan bolt ya. Terakhir kita akan membuat gambar detail untuk komponen standar nut, lock nut, dan screw ya, sesuai gambar referensinya seperti ini. Standar nut, lock nut, dan screw. Oke. Nah, kita klik lagi di AutoCAD Mechanical. Nah, kita buat lagi ya layout berikutnya. Klik kanan di layout swivel dan bolt, klik kiri from template. Kemudian kita klik lagi template UDP A4V. Lalu open. Oke. Nah, jangan lupa kita klik di layout 1 yang sudah kita buat. Pastikan view-nya zoom all. Lalu kita rename di layout 1 yang kita buat tadi ya. Ganti kita namanya, kita rename. Kita ketik 4 spasi, lalu ketik nut dan screw. Oke. Nah, seperti sebelumnya ya, pada saat pembuatan part list untuk komponen base dan swivel dan bolt, sebelum kita munculkan view-nya, kita buat dulu munculkan part list-nya. Kita klik di tab annotate, pilih toolbar part list, lalu kita klik kanan, lalu klik enter. Nah, di sini ya, di Windows part list, di bagian kolom filter dan group, klik kanan, lalu klik kiri add filter. Lalu kita klik di sini part ya, di window list of filter, lalu klik OK. Nah, kemudian di detail for filter kita klik select, lalu kita pilih tadi ya part reference untuk komponen standar nut, lock nut, dan screw.
Ini kan kita harus ingat ya. Ini tadi base, ini swivel, ini bolt, nah, ini standar nut, ini lock nut, ini screw. Ya, jadi di sini tuh berhubungan erat dengan ini ya. Tadi gambar untuk apa namanya di tab model kan ada untuk gambar balon di apa namanya gambar proyeksi assembly itu kan ada balonnya. Maka posisi-posisi dari simbol part reference-nya ini harus kita hafal. Kalau udah klik kanan ya, lalu ingat di sini di bagian part list-nya karena kan kita memunculkan part list untuk gambar detail, berarti kolom dimensi untuk drawing assembly ini kita remove. Kemudian juga kolom nomor drawing untuk drawing assembly kita remove sehingga menyisakan dimensi dan nomor artikel untuk part list drawing detail. Lalu klik apply ya. Klik apply lalu oke. Nah, tempatkan dia posisi di sini. Oke. Jangan lupa zoom all. Lihat, dia urutannya sudah muncul ya, standar nut, lock nut, screw. Lalu kemudian kita akan memunculkan ya gambar proyeksinya ya untuk komponen standar nut, lock nut, dan screw. Lihat di sini kita cek dulu. Ini untuk gambar standar nut kita akan memunculkan ini ya. Lalu sebelum kita munculkan di sini kita edit dulu ya untuk huruf ininya, simbol detailnya. Kita cek di setting. Jadi hurufnya juga jangan terlalu besar juga ya. Kita edit. Klik di setting, tunggu sampai muncul. Nah, di sini text height-nya kan 7, ini terlalu besar. Kita ganti menjadi 5. Ini untuk tab identifier, lalu klik di view label, ganti juga text height-nya menjadi 5. Oke, sehingga lihat ini menjadi lebih kecil kan. Nah, ini atur posisinya, tempatkan dia di sini agak turun sedikit. Nah, ini posisikan dia, kita geser ke sini. Oke, kalau udah, kemudian ini udah siap ya untuk standar nut, lock nut juga sudah siap, kemudian juga untuk screw juga sudah siap. Jangan lupa kita save. Klik lagi di layout nut and screw. Kita klik di tab home. Lalu kita ketik ya MV ya, lalu kita pilih ini MV. Tempatkan dia posisi di sini. Klik di garis batas view-nya. Lalu klik di tab paper supaya berubah jadi model. Atur posisi dari standar nut supaya di tengah. Lalu klik lagi tab model supaya berubah lagi menjadi paper. Lalu kita klik ya, atur skalanya 1:1. Nah, ini tadi agak bergeser. Kita klik paper, atur view-nya. Oh, dia kita atur lagi nih ya, 1:1. Ini tidak muncul. Oke. Coba paper, lalu atur zoom ya, zoom all. Oke. Model kita klik, atur skalanya 1:1. Ini coba kita geser ke atas. Oh, ini nggak muncul. Oke ya, kita edit lagi paper, pastikan posisinya dia di tengah. Model ini bukan bolt ya, harusnya standar nut. Posisikan standar nut di tengah. Model ini posisi, klik skala 1:1. Oke ya, atur posisinya.
kita posisikan dia di sini. Pastikan posisinya sudah pas ya. Nah, kemudian kita akan mulai memberikan dimensi ya. Pertama kita buat dimensi untuk standar nutnya. Ini 24. Lalu ini. Nah, ini dia kan masih ada angka desimal ya, nanti kita bulatkan dia sehingga tidak muncul angka desimalnya. Lalu kita akan munculkan ukuran lubangnya. Kita klik kanan ya, lalu klik enter supaya berubah ke pemilihan select arc atau circle. Klik di sini. Ini kan radiusnya masih 8 kan? Nah, ini kita edit di sini di dimensi R8 ini. Kita hapus, ganti menjadi M16. Lalu di sini klik 2 kali di dimensi ini. Atur untuk desimalnya menjadi 0. Lalu kemudian ini ya, tebal dari standar nutnya kita masukkan, buat posisinya seperti ini. Nah, terakhir kita akan memberikan dimensi sudut ya. Kita klik kanan, lalu pilih di sini angular, klik, atur posisinya di sini, lalu klik lagi di sini, atur posisi di sini. Ya, klik, tempatkan posisi dimensi di sini. Oke. Ya, jadi untuk gambar detail proyeksi standar nut sudah siap. Berikutnya untuk lock nut dan screw. Kita ketik MV. Klik MView ya. Buat ini batas view-nya. Lalu klik. Kita klik di tab paper supaya berubah menjadi model. Lalu atur ya posisinya dengan mengklik scroll tengah. Tahan. Lalu atur view untuk lock nut pas di tengah. Lalu klik lagi tab model supaya berubah menjadi paper. Lalu klik batas view, atur skalanya 1:1. Oke, lalu jangan lupa view-nya ya, batas view kita tempatkan seperti ini. Baru kemudian kita geser. Oke, lalu kita berikan dimensi. Pertama kita klik di toolbar power dimension, klik dulu untuk tebalnya, lalu kemudian diameternya ya. Oke, diameternya kan belum muncul lambang diameter ya, klik 2 kali di dimensinya, lalu di depan angka 45 tambahkan simbol diameter. Lalu terakhir kemudian kita munculkan ya, klik di toolbar power dimension, lalu klik kanan, lalu klik enter untuk mengaktifkan pemilihan arc atau circle-nya, lalu klik garis ini, tempatkan dia di sini. Nah, di sini kita hapus ya, R10 kita ubah menjadi M20 karena kan lubangnya berulir. M20. Jangan lupa di sini karena dia tembus ya, kita tambahkan keterangan true. Ini juga sama di sini, ini tambahkan keterangan true. Oke. Jadi untuk yang komponen lock nut juga oke. Terakhir kita akan munculkan gambar proyeksi untuk detail komponen screw. Ketik lagi MV ya, pilih ini MV, tentukan batas view-nya, klik batas view untuk yang screw ini, klik di tab model supaya diaktif, lalu atur posisinya ya, tempatkan untuk komponen detail screw dia berada di tengah, klik lagi tab model supaya berubah menjadi paper, lalu ganti skala menjadi 1:1. Oke, ini tinggal kita
atur posisinya ya. Atur posisi. Kita atur ya, klik di sini, atur posisi pas berada di tengah. Kita atur juga posisi untuk komponen lock nut ya. Pastikan dia posisinya tidak terlalu rapat ya. Oke, kalau udah, kemudian kita akan mulai memberikan dimensi untuk skru. Dimensi untuk skru, pertama kita klik di toolbar power dimension, lalu masukkan dulu dimensi untuk ukuran ulirnya ya. Jadi masukkan di sini M20. Lalu kemudian dimensi panjang ulir. Kemudian dimensi di sini ya, dari bawah sampai ke center lubang. Kemudian dimensi panjang total skru. Oke. Lalu kemudian jangan lupa dimensi untuk diameter lubang ya. Nah, ini kan 11. Cuma karena dia lubang berbentuk silinder atau lingkaran, maka harus tambahkan simbol diameter. Oke. Lalu kemudian sambil kita ikuti reference ya. Berarti kita tinggal menambahkan dimensi untuk chamfer. Klik di power dimension, lalu klik kanan. Kita bisa pilih chamfer ya. Atau kalau misalnya ini juga kita bisa juga memilih bukan power dimensinya, untuk chamfer tuh langsung dari sini ada nih. Ini chamfer. Klik chamfer line. Lalu first object, kemudian second object. Dia muncul seperti ini. Nah, di sini kan 1,53. Titiknya kita ganti jadi koma ya. 3-nya kita hilangkan. Lalu berikutnya juga chamfer line 1, kemudian first line object, second line object ya. Sini yang ketiga kita hapus, titiknya ganti menjadi koma. Oke, lalu klik ya, kita klik di sini, atur posisinya kita turunkan sedikit supaya tidak terlalu jauh. Ini juga sama, klik ya, atur posisinya kita turunkan. Oke. Jadi dimensinya sudah selesai ya kita buat ya. Sekarang kita tinggal mengatur posisinya supaya punya ruang yang tepat ya, tidak terlalu berimpit. Ini kita klik, kita turunkan dulu sedikit. Nah, kemudian kalau udah, kita akan munculkan ya nama komponennya. Blok nama komponen, kita klik di home, klik create. Salah, bukan create tapi insert ya. Kita cari di sini nama komponen. Nah, di sini nama komponen untuk ini originalnya, yang bold, kita klik yang bold. Lalu tempatkan dia di sini. Di sini kita klik 2 kali ya. Oke. Oke. Lalu jangan lupa kita save as, save changes. Nah, ganti nama komponen bold menjadi nama komponen standar nut. Oke. Lalu kini kita edit. Oke. Ganti nama bloknya ya menjadi standar nut. Keluar. Lalu angkanya ini untuk komponen nomor 4. Lalu jangan lupa kita save changes. Oke. Lalu ini untuk Windows block kita close. Nah, kita tinggal copy ya di sini. Sebelum kita copy, kita posisikan dulu supaya dia lebih pas. Lalu ini kita copy. Lalu kita klik base point, tempatkan dia di sini. Lalu klik lagi untuk yang di bawahnya, tempatkan dia di sini. Selanjutnya ini kita klik ya. Oke.
untuk mengedit blok yang khusus untuk locknut. Jangan lupa kita save changes dulu, ganti ya nama komponen standar nut menjadi locknut. Oke. Lalu di sini klik untuk mengedit blok locknut. Lalu klik ya, Ctrl A, ganti di sini keterangan menjadi locknut. Kemudian oke, lalu ganti nomor ininya, nomor komponennya menjadi 5. Oke, lalu kita save perubahannya. Oke. Atur posisinya. Oke, locknut udah oke. Terakhir tinggal komponen terakhir ya, screw. Klik 2 kali untuk mengaktifkan edit bloknya. Lalu jangan lupa kita simpan dulu ya bloknya, kita ganti nama bloknya menjadi nama komponen screw. Oke, baru kemudian kita edit lagi karena dia sudah berubah menjadi nama komponen screw. Kita klik OK. Oke, edit namanya sekarang menjadi screw. Lalu nomor dari komponennya ganti 6. Oke ya. Jangan lupa kalau sudah kita save perubahannya. Oke. Nah, tinggal kita atur posisinya untuk nama komponennya. Oke. Oke ya, jadi ini untuk pembuatan gambar detail komponen standar nut, locknut, dan screw ini sudah selesai. Tapi begitu kita geser tadi, ternyata ada perubahan ya, ada sedikit geser untuk dimensi chamfernya. Ini kita perbaiki. Ya. Posisikan kembali dia. Oke, kalau udah jangan lupa kita edit di part list ya sesuai dengan dimensinya. Untuk standar nut ini kan standar untuk mur dan baut itu kan kita masukkan simbol M berapa ya. Klik 2 kali. Standar ini kan untuk M16, masukkan di sini M16. Lalu locknut ini kan dia untuk simbol diameter ya. Diameter 45 kali 8 tebalnya. Tinggal kita tambahkan simbol diameter di depan. Lalu screw ini kan dia M20 kali panjangnya 56. Apply. Ya, sambil kita cek panjang 56. Nah, di sini untuk dimensinya untuk menambahkan lambang dari diameter, ini kita copy ya. Klik di sini di part list. Nah, di depan angka 45 tambahkan simbol diameter lalu klik apply. Oke. Nah, di part list sudah selesai, kita isi untuk di etiketnya. Ini skala semua komponen kan gambar detailnya 1:1, oke. Kemudian tanggal pembuatan jangan lupa disamakan dengan sheet yang sebelumnya. Tanggal 3 Juni 2026. Kemudian namanya di sini judul gambar ya, Ctrl A, ketik di sini nut and screw. Lalu nama yang menggambar, ingat kalau mahasiswa yang membuatnya ketik nama mahasiswa. Tapi karena di tutorial ini yang membuat adalah saya ya, maka nama saya yang saya masukkan di sini. Terus untuk yang memeriksa ya, kalau mahasiswa yang mengerjakan, yang memeriksanya masukkan nama dosen yang mengampunya. Tapi untuk latihan ini ya, untuk supaya seragam dengan gambar yang lain, kita masukkan di sini nama Pak Yefri. Lalu yang menyetujuinya itu nama kepala departemennya. Jadi untuk Kaprodi Teknik Mesin kita Pak Didik. Oke. Kemudian nomor gambarnya ya. Ingat ini gambar detail yang ketiga, jadi UDP strip 26 strip MJ strip 03. Keterangan, masukkan keterangan di sini teknik mesin. Lalu jangan lupa file name-nya samakan dengan nama file yang tersimpan ya. Kita lihat di atas ini masinis jack. Masinis jack 2026. Nah, terakhir kita akan ini tadi ada untuk ininya belum kita hapus ya. Untuk part listnya kita hapus dulu.
Ini part list ini hapus tadi. Jadi kita atur posisi part list. Oke. Jadi tadi jangan lupa ya, sebelum kita memunculkan part list yang lama dihapus dulu. Lalu ini udah, tinggal terakhir di tabel revisi. Jangan lupa untuk revisi 0. Nama yang merevisinya samakan dengan namanya menggambar. Kemudian tanggal pembuatan, tanggal revisi samakan dengan tanggal gambar dibuat pertama kali. Kemudian deskripsinya dikeluarkan pertama kali untuk manufaktur. Oke ya, jadi setelah gambar ketiga ini dibuat, berarti proses pembuatan satu set gambar teknik untuk masinis jack ini sudah selesai ya. Ini gambar drawing assembly sudah, gambar detail komponen base sudah, gambar detail komponen swivel dan bolt juga sudah, kemudian gambar detail untuk standar nut, lock nut, dan screw juga sudah. Maka jangan lupa batas view-nya kita hide ya dengan mematikan lampu di Amvius ya. Pastikan gambarnya seperti ini. Oke, kalau sudah berarti pelajaran kita untuk pembuatan satu set gambar teknik untuk masinis jack sudah selesai ya. Jadi kalau sudah lengkap dalam satu file gambar, di sini ada gambar proyeksi assembly-nya dalam tab model, kemudian gambar drawing assembly di layout masinis jack, gambar detail komponen base di layout base, gambar detail komponen swivel dan bolt di layout swivel dan bolt, dan juga gambar detail standar nut, lock nut, dan screw ya di layout nut dan screw. Baik, jadi pelajaran kita untuk pembuatan gambar teknik untuk alat yang disebut masinis jack ini sudah selesai. Selanjutnya nanti akan dipraktekkan oleh mahasiswa untuk melatih bagaimana supaya bisa ya membuat satu set gambar teknik ini ya untuk komponen masinis jack. Demikian perkuliahan kita hari ini. Kita cukupkan sekian dan insya Allah kita ketemu lagi di materi berikutnya di minggu depan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.